Perjanjian baru lahir di tengah dunia yang telah dipersiapkan melalui proses sejarah yang panjang, melibatkan kekuatan politik Romawi, budaya dan bahasa Yunani, serta kehidupan keagamaan Yahudi. Dalam pembahasan kali ini kita akan melihat bagaimana semua unsur tersebut berada di bawah kedaulatan Allah dan dipakai Allah untuk menggenapi rencana keselamatannya. Salam sahabat IKN dimanapun Anda berada. Pada program kali ini kita akan membahas secara komprehensif latar belakang dunia perjanjian baru. Sebuah topik fundamental dalam studi Alkitab dan teologi perjanjian baru. Merrill Tenney dalam karyanya New Testament Survey menekankan bahwa dunia perjanjian baru tidak lahir dalam ruang hampa. Ia muncul di tengah dunia yang telah dibentuk oleh sejarah politik, budaya Yunani, kekuasaan Romawi, dan dinamika keagamaan Yahudi. Dan Alkitab Perjanjian Baru tidak dapat dipahami secara benar tanpa mengenal dunia tempat Yesus dan para rasul hidup pada saat itu. Perjanjian Baru lahir di tengah dunia yang telah dipersiapkan melalui proses sejarah yang panjang, melibatkan kekuatan politik Romawi, budaya dan bahasa Yunani, serta kehidupan keagamaan Yahudi. Dalam pembahasan kali ini kita akan melihat bagaimana semua unsur tersebut berada di bawah kedaulatan Allah dan dipakai Allah untuk menggenapi rencana keselamatannya. Dunia perjanjian baru dibentuk oleh 3 kekuatan besar, yaitu Yudaisme, Helenisme, dan Romawi. Ketiga unsur ini membentuk konteks sosial, politik, budaya, dan religius pada abad pertama. Yudaisme memberikan warisan iman monoteistik dan pengharapan mesianik. Helenisme menyumbangkan bahasa dan cara berpikir. Kekaisaran Romawi menyediakan stabilitas politik dan infrastruktur yang memungkinkan Injil tersebar dengan cepat dan dengan mudah. Memahami ketiga unsur ini menolong kita melihat bahwa dunia perjanjian baru adalah dunia yang kompleks, namun secara providensial telah disiapkan oleh Allah. Kita juga akan mampu membaca perjanjian baru dengan pemahaman historis, teologis, dan kontekstual yang lebih mendalam. Latar belakang politik dunia perjanjian baru sangat dipengaruhi oleh kekuasaan Romawi. Setelah masa intertestamental, Palestina berada di bawah kendali Imperium Romawi yang membawa stabilitas politik menjadi relatif, yang dikenal sebagai Pax Romana. Pax Romana menciptakan keamanan, sistem hukum yang teratur, dan jaringan jalan yang luas. Di wilayah Palestina, Roma memerintah melalui penguasa lokal seperti Herodes Agung, dan kemudian melalui para gubernur Romawi seperti Pontius Pilatus. Sistem politik ini seringkali menindas rakyat, memicu ketegangan sosial, dan harapan akan pembebasan mesianik. Pada abad pertama Masehi, hampir seluruh wilayah Mediterania berada di bawah kekuasaan Imperium Romawi. Roma dikenal dengan sistem pemerintahan yang kuat, hukum yang terorganisir, dan militer yang disiplin. Salah satu kontribusi besar Roma adalah sistem hukum dan administrasi yang teratur. Hukum Romawi menjamin hak-hak tertentu, terutama bagi warga negara Romawi.
Misalnya Rasul Paulus sebagai warga negara Romawi beberapa kali memanfaatkan status hukumnya untuk melindungi diri dan memperluas pelayanannya. Hal ini menunjukkan bagaimana Allah memakai struktur duniawi untuk kepentingan rohani. Jaringan jalan Romawi yang luas dan berkualitas tinggi memungkinkan perjalanan yang cepat dan relatif aman. Tanpa infrastruktur ini, penyebaran Injil ke berbagai wilayah mungkin akan jauh lebih lambat. Kita beralih ke latar belakang budaya Helenisme. Budaya Yunani atau Helenisme merupakan warisan dari kekuasaan Alexander Agung. Setelah kematiannya, budaya Yunani tetap menjadi pengaruh dominan di dunia Mediterania. Bahasa Yunani Koine menjadi bahasa internasional. Penggunaan satu bahasa umum ini merupakan faktor kunci di dalam penyebaran Injil dan penulisan kitab-kitab Perjanjian Baru. Filsafat Yunani membentuk cara berpikir masyarakat tentang realitas, kebenaran, dan tentang kehidupan. Konsep-konsep seperti logos, etika, dan kebajikan menjadi bagian dari diskursus umum pada saat itu. Para penulis Perjanjian Baru, khususnya Yohanes dan Paulus, menggunakan istilah dan konsep yang dapat dipahami oleh dunia Helenistik tanpa mengaburkan kebenaran Injil. Helenisme juga mempengaruhi sistem pendidikan dan sastra. Retorika dan penulisan yang bersifat argumentatif berkembang dengan pesat. Surat-surat Paulus mencerminkan kemampuan argumentasi logis yang kuat, sekaligus kedalaman teologis. Hal ini menunjukkan bahwa Injil tidak anti-intelektual, tetapi mampu berdialog dengan budaya. Media komunikasi pada masa itu seperti surat dan bacaan-bacaan publik menjadi sarana efektif untuk membangun dan memelihara iman jemaat dan gereja Kristen. Kita akan melihat latar belakang keagamaan Yudaisme. Yudaisme merupakan akar utama Perjanjian Baru. Kekristenan tidak dapat dipisahkan dari Yudaisme. Kisah-kisah yang tercatat dalam kitab Injil mempunyai latar belakang dunia Keyahudian di wilayah Palestina. Agama Kristen lahir dari akar Keyahudian. Yesus Kristus sebagai sentral iman Kristen lahir dan hidup dalam budaya dan sejarah Yahudi. Sang Firman yang menjadi manusia menambahkan kodrat manusia seutuhnya, lahir, besar, hidup, dan melayani dalam budaya dan tradisi Yahudi. Oleh karena itu, untuk dapat memahami tulisan-tulisan dalam Alkitab Perjanjian Baru, maka penting untuk mempelajari dunia Yahudi dan Yudaisme. Para rasul yang menulis berita tentang Injil Kristus juga adalah orang-orang Yahudi. Catatan para rasul semuanya terkait erat dengan kehidupan dunia Yahudi dan juga budaya Helenis. Bahkan tulisan para rasul juga sering mengacu kepada kitab Taurat dan kitab para nabi yang merupakan kitab suci agama Yahudi. Para rasul benar-benar mereka memahami kitab-kitab Taurat, kitab-kitab para nabi, dan kitab Ketubim yang adalah kitab suci orang Yahudi. Sehingga dasar doktrin dan ajaran mereka memiliki relasi yang kuat dengan kitab-kitab Perjanjian Lama yang syarat dengan hukum dan tradisi Keyahudian. Orang Yahudi hidup berdasarkan Taurat, tradisi nenek moyang, dan sistem ibadat bait suci. Perkembangan Yudaisme pasca pembuangan menghasilkan penekanan yang kuat pada hukum, identitas nasional, dan kesetiaan kepada Allah. Pada masa Perjanjian Baru muncul berbagai kelompok keagamaan. Kelompok Farisi yang menekankan ketaatan ketat pada Taurat dan tradisi lisan. Saduki yang berfokus pada bait suci dan struktur imam. Kelompok Eseni yang hidup terpisah dan menantikan pemurnian secara rohani. Kaum Zelot yang menginginkan pembebasan politik dengan cara kekerasan.
Keragaman ini memperlihatkan banyak perdebatan dan konflik dalam Injil, serta latar belakang penolakan terhadap kehadiran Yesus. Bait suci di Yerusalem merupakan pusat ibadah nasional Yahudi. Korban persembahan, imam, dan hari raya membentuk kehidupan rohani umat Israel. Selain bait suci, sinagog menjadi pusat kehidupan rohani orang Yahudi. Di sinagog, Taurat dibacakan dan diajarkan. Sinagog berkembang sebagai pusat pengajaran Taurat dan doa yang dilakukan di berbagai tempat. Sistem sinagog inilah yang kemudian menjadi model awal bagi persekutuan Kristen. Yesus dan para rasul sering mengajar di sinagog, menunjukkan kesinambungan sekaligus pembaruan dalam karya keselamatan Allah. Tekanan politik dan penderitaan sosial melahirkan pengharapan mesianik yang kuat. Banyak orang Yahudi menantikan Mesias sebagai pembebas politik. Yesus datang dengan pemahaman kerajaan Allah yang berbeda. Kerajaan Allah yang ia bawa bersifat rohani, transformatif, dan berakar pada pertobatan. Perbedaan antara harapan manusia dan rencana Allah ini menjadi alasan penolakan orang Israel terhadap Kristus Yesus. Makna teologis latar belakang dunia PB. Latar belakang dunia Perjanjian Baru memperlihatkan karya Allah yang berdaulat dalam sejarah. Politik, budaya, bahasa, dan agama semuanya berada di bawah kendali Allah. Sebagaimana dikatakan dalam Galatia pasal 4 ayat 4, ketika genap waktunya Allah mengutus anaknya. Dunia telah dipersiapkan secara historis dan rohani untuk menerima kebenaran Injil. Pemahaman ini menolong kita membaca Alkitab Perjanjian Baru dengan iman yang kokoh dan penafsiran yang bertanggung jawab. Akhirnya kita diingatkan bahwa iman Kristen tidak lahir dalam ruang hampa. Allah bekerja dalam sejarah nyata dan di dalam dunia yang kompleks. Kiranya pembahasan ini mendorong kita untuk semakin menghargai Alkitab, memahami konteksnya, dan hidup setia sebagai saksi Kristus di tengah dunia masa kini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.